Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sekarang kita ke ayat 3 lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya Dia adalah sangat pemberi taubat. Ini tafsir Buya Hamka, bahasanya begitu. Sangat pemberi taubat, tawwaba. Apa komen Ustaz Dedan di sini? Ya. Kita lihat tafsir yang tadi bahwa ada dua tafsir. Pertama, iza jaa artinya akan datang tapi datangnya pasti. Yang kedua mengatakan memang telah datang. Artinya ayat ini turun setelah Fathu Makkah. Nah, ada dua hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tafsir yang pertama, yakni pertolongan Allah akan datang tapi pasti. Bagaimana untuk terrealisasi? Maka untuk merealisasikannya dua hal dikerjakan. Pertama tasbih, yang kedua istighfar. Nah, sekarang tafsir yang kedua adalah ketika kemenangan dan janji Allah itu, pertolongan Allah datang, maka apa yang harus dilakukan? Sama. Tasbih dan istighfar. Jadi sebelum datang kemenangan, tasbih istighfar. Setelah datang kemenangan, tasbih dan istighfar. Innahu kana tawwaba. Nah, menariknya di ujung ayat ini innahu kana tawwaba disebutkannya ini. Tawwaba kalau melihat tafsir itu tafsirnya ada dua. Pertama, qabilut taubah, penerima taubat. Iya. Yang kedua, mutajawiz anis shaghair. Jadi mengampuni dosa-dosa kecil. Yeah. Itu tawwaba. Maka bukan hanya menerima taubat doang, tetapi dosa-dosa kecil dengan ditinggalkan dosa besar itu dikifarati, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutajawiz itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawwaba di sini menekankan betapa Allah benar-benar mengajak siapapun yang dijanjikan kemenangan atau sudah diberikan kemenangan Allah untuk selalu besar harapan. Misalkan begini, ada orang, mohon maaf misalkan sudah terlanjur lah zolim, ya, akhirnya dia berkuasa, ya, pada zolim. Apakah kemudian setelah dia berkuasa tidak ada kesempatan untuk mengubah yang tadinya niat zolim menjadi bagus? Innahu kana tawwaba. Ya. Jadi tidak dilihat lagi proses awal zolim atau tidak, tetapi setelah dia Allah berikan fatah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Terus Allah membuka kesempatan untuk terus agar orang-orang itu meraih ampunan Allah, dan dengan meraih ampunan itu otomatis meraih nasrullah itu tadi. Jadi tawwaban itu Allah tampil sebagai pemberi nasrun dan pemberi fathun. Ketika Allah tampil sebagai pemberi nasrun minhu, pertolongan dari Allah dan kemenangan, maka Allah itu tampil sebagai tawwab gitu. Jadi innallaha kana tawwaba. Dalam proses menuju kemenangan, ada kesalahan yang kita lakukan. Ada dosa, bisa besar, bisa kecil yang kita lakukan. Maka Allah meminta kita untuk tawadhu ketika diberikan kemenangan. Sebab kemenangan itu sebetulnya given dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha kamu. Usaha kamu justru bercampur dengan dosa. Sampai di sini ya. Yeah. Yang kedua, bahwa kamu boleh menikmati kemenangan ini, tapi dengan catatan beristighfarlah atau bertasbihlah dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan salat, dengan terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dengan bertasbih dan membaca banyak istighfar. Dan selanjutnya, bahwa sebetulnya kalau kamu tidak bertasbih dan tidak beristighfar, kamu akan masih bisa dituntut sebetulnya. Kamu mencapai kemenangan pasti ada kesalahan.
Ya. Pasti. Tapi untungnya Allah tampil sebagai tawwaban di akhir itu. Ya. Contoh begini, bahkan dalam setiap pertempuran itu, dalam perang Badar aja, ada korban dari muslimin. Ada. Itu Dan kan itu seakan-akan kayak begini gitu. Sebagai pemimpin dalam hal ini seakan-akan telah mengorbankan. Itu kan seakan-akan dosa. Iya. Bahkan perang Uhud untuk mencapai a'laun itu banyak sekali yang wafat saat itu. Iya. Itu kan seakan-akan ada kesalahan di situ. Iya. Makanya begini, sebagai pemimpin, meskipun tentu tidak salah lah pemimpin itu ketika membawa orang-orang di bawahnya untuk berjihad di jalan Allah, tetapi ketika ada yang meninggal, itu perlulah kita beristighfar. Artinya pasti ada kesombongan, Iya. ya. Pasti ada juga kadang-kadang kelemahan diri yang tidak percaya pada janji Allah Subhanahu wa taala. Ada kekasaran di lapangan, ada salah sasaran di lapangan. Bahkan membunuh orang Islam juga. Atau ya dalam prakteknya, apalagi dalam peperangan atau dalam politik dan lain sebagainya, meskipun dalam tanda kutip memang fisabilillah, Pasti jadi, bercampur. iya, artinya fisabilillah saja bisa gitu. Ada dosa di situ, apalagi tentu fi sabilit taghut, di sabil yang bukan sabilillah. Berarti kata tawwaba ini, Allah selain tampil sebagai pemberi pertolongan dan kemenangan, juga pemberi ampunan atas semua kesalahan-kesalahan kita. Iya. Dan ternyata di sini maknanya bukan cuma mengampunkan kesalahan yang besar, tetapi juga ada kafarah, wa kafir anna sayyi'atina. Jadi kalau ghafara, orang itu boleh jadi diampunkan, tapi masih ada sisa-sisanya yang harus disiksa di neraka. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina. Takfir di sini adalah bahwa ada orang yang ditakdirkan diampunkan dosa-dosanya dan dibebaskan dari siksa api neraka. Karena ada orang mau masuk surga itu mesti masuk neraka dulu sebentar akibat kekeliruan dan kesalahan-kesalahannya. Dengan kafarah wa kafir anna sayyi'atina, dia akan dibebaskan. Nah, kira-kira mana tawab di sini? Akibat keteledoran, akibat kelalaian, Allah akan bersihkan dosa-dosanya dan juga Allah akan maafkan semua khilaf dan salahnya. Sehingga dalam proses kemenangannya tadi tidak menghadapi ganjalan-ganjalan yang besar. Misalnya begini, di sebuah negara ada pemenangnya, tapi setelah itu Mahkamah Internasional menuntut si pemenang ini telah melakukan genocide misalnya, pembantaian kemanusiaan, dan seterusnya. Jadi kalau mau diangkat kasus-kasus Perang Dunia I, Perang Dunia II, sampai kepada pertikaian politik banyak sebetulnya terkait dengan ini. Nah karenanya bukanlah perayaan itu dengan mewah-mewah, tetapi perayaan itu sebetulnya harus dengan bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.